Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat. Sehat sedaya nggih, Bapak Ibu nggih. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, para perantara agama, perantara hidayah, semuanya juga disyukuri. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kerawuhan Bapak Ibu semuanya bisa tepat waktu, ya saya ucapkan terima kasih, disyukuri. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Bapak Ibu yang saya hormati, menyambung kembali kultum kemarin, yaitu kita sampai akhirnya kita nanti batas waktu kita di dunia ini habis. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus menghadap kembali pada Allah, yaitu sampai pada kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri itu pasti akan merasakan mati. Nah, apabila ajal itu datang, fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila itu sudah datang, tidak bisa diawalkan atau diakhirkan. Dan orang meninggal itu Bapak Ibu tidak harus menunggu tua. Meninggal dunia itu tidak harus sakit. Pada hakikinya kita ini adalah mengantri, sama peluangnya. Baik yang tua, yang muda, itu peluangnya sama. Mungkin kita kadang tetangga kita usia 50 tahun, 40 tahun, mungkin ada yang 70 tahun, bahkan ada yang masih anak-anak. Itu bisa saja, karena memang jatah umurnya sudah ditentukan oleh Allah. Kemarin pada waktu akan menuju ke kuburan, ya, seorang mayit itu berpamitan sama 3 hal, yaitu sama keluarganya, harta bendanya, dan amalnya. Dan ternyata yang kita bawa itu adalah amal kita, Bapak Ibu, amal kebaikan kita utamanya. Inilah nanti yang menemani kita sampai menghadap Allah yang akan menyelamatkan kita. Itu amal kita. Maka begitu orang itu dikubur, kita memang kalau kita resapi betul Bapak Ibu, sabda Rasul itu kafa bil mauti mauidoh, cukup kamu itu mengingat kematianmu, maka itu sudah merupakan nasihat bagi diri. Kalau kita ingat mati, ya, tentu kita akan berbuat apa, melanggar, berbuat dosa, itu tentu kita akan ingat. Kita akan mungkin dengan teman kita, dengan saudara kita membuat kejahatan, tentu kita akan menjadikan nasihat kalau kita ingat mati. Begitu masuk di kuburannya, jadi kita membayangkan, ya, masuk di liang lahat hanya ukuran 1x2, itu semua orang kaya, orang miskin, semua rumahnya nanti, ya hanya 1x2 meter. Setelah itu ditimbun, ya, ditimbun dan ditinggalkan. Begitu para takziah ini melangkah 7 langkah dari kubur, kemudian nyawanya atau rohnya dikembalikan lagi di jasad, dibangunkan, kemudian ditanya oleh malaikat. Pertanyaannya ya antara lain, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhannya tentu Allah, kemudian siapa Rasulmu, dan lain-lain. Dan itu tidak usah kita
hafal dan seterusnya. Kalau kita selama di dunia itu berbuat baik, pasti bisa menjawab dengan lancar. Tapi Bapak Ibu, seandainya ya, ada orang-orang yang memang di dunia ini berbuatnya selalu ya, berbuat kejahatan, maka tidak akan bisa menjawab, sehingga sampai malaikat itu menyiksanya ya. Jadi siksa kubur yang dipukul dengan apa di antara pelipis ya, dan seterusnya. Nah, siksa kubur itu terus sampai besok hari kiamat. Padahal berapa juta, berapa miliar, berapa triliun tahun lagi kita tidak tahu. Alam kubur, alam barzah itu sebagai pintu gerbang alam akhirat. Masih panjang nanti perjalanan. Barang siapa yang selamat di kuburan ya, maka itu alamat untuk seterusnya itu akan baik ya. Tapi kalau di kuburan sudah mendapatkan siksa, alamat berikutnya akan semakin berat. Nah, salah satu di hadis itu dijelaskan, kebanyakan orang itu mendapatkan siksa kubur itu dari antara lain dari najis ya, dari baul ya, mungkin dari kalau kita ke belakang ke kamar mandi ya. Oleh karena itu ya, monggo Bapak Ibu dijaga hati-hati ya. Mungkin kalau kita buang air kecil atau buang air besar untuk dibersihkan ya dari badan kita. Mungkin juga yang punya anak-anak kecil ya, barangkali mungkin kena pipisnya atau apa ya, mungkin kalau mau sholat atau apa ya segera ganti. Kebanyakan itu. Kemudian juga Rasul memberikan tip agar kita bisa terhindar dari siksa kubur, yaitu untuk bisa sering membaca surat Mulk ya, Tabarok gitu ya, Tabarokalladzi dan seterusnya ya. Tabarok itu kalau perlu dihafalkan ya. Barang siapa yang bisa hafal surat itu ya terus mengamalkannya, itu terhindar dari siksa kubur. Kalau sudah bebas dari siksa kubur, wah itu perjalanan berikutnya sungguh sangat luar biasa. Nanti setelah itu Bapak Ibu, setelah di alam kubur kita melalui alam lagi yang namanya alam kebangkitan. Jadi bangkit semua itu, makhluk hidup yang mati itu bangkit ya, diiringi apa dengan ditandai trompet ya, malaikat Israfil ya, trompet yang kedua ya. Kalau yang pertama kiamat semua meninggal, itu bangun ya. Jadi kalau diterangkan satu persatu itu panjang Bapak Ibu. Jadi bangunnya itu seperti apa ya, kecambah itu ya. Jadi kita kacang hijau tercambah itu pating tepung. Kalau di dalam hadis itu Allah itu menghidupkan lagi makhluk itu dari tulang belakang ya. Jadi di organ tubuh kita itu semuanya busuk ya, kecuali ada satu titik ya di tulang belakang itu. Ya ini wallahu a'lam, artinya Allah ya maha tahu ya. Kemudian dibangkitkan semua. Setelah itu memasuki maksar ya. Maksar itu padang, sebuah ya lapangan yang maha luas gitu ya. Orang-orang di situ semua bangun menuju ya, penghitungan amal. Nah di situ itu juga amal tergantung lagi, karena bumi itu oleh Allah itu dibuat menjadi tembaga, matahari itu diturunkan sejengkal. Jadi panasnya seperti apa, maka orang itu berkeringat ya, bahkan sampai ada yang satu lutut, satu apa leher, bahkan sampai berenang karena keringatnya. Tapi ada orang-orang yang apa ya lancar saja karena amalnya baik. Di situ ada pertolongan dari Rasul, yaitu adanya air ya, telaga, yaitu telaga Kausar. Jadi kalau sekali minum itu tidak akan haus selama-lamanya. Nah ini yang nuntun ya amal kita. Maka kemarin saya sampaikan ya, ad-dunya mazra'atul akhirat ya. Kita itu menanam untuk kehidupan dunia ya, ini pentingnya terus menemani terus kita. Sampai ya itu berapa tahun ya, lama juga. Kemudian dihisab, dihitung amalannya. Dulu selama di dunia itu amal apa saja dihitung. Yang pertama kali dihisab, dihitung adalah sholat.
Sholat ini dihitung pertama kali. Barang siapa yang sholatnya baik, sholatnya tertib, maka amal yang lain itu akan mengikuti. Tapi kalau sholatnya tidak tertib, ya, bahkan mungkin tidak sholat atau sholatnya mungkin ya tidak baik, apalagi amal yang lain. Maka marilah Bapak Ibu ya, kita sholat kita utamanya sholat wajib. Kalau sholat wajib kita masih ada yang bolong barangkali, ada yang kurang khusyuk, dilihat lagi sholat sunnahnya. Sholat sunnah itu bisa nempel atau menutupi kekurangan di sholat wajib. Nah kalau sholatnya sudah oke, ya amalan yang lainnya ya, insya Allah oke. Maka pertama kali apa yang dihitung sholat, kemudian amal yang lain. Nah begitu dihisab masuk lagi yaitu alam timbangan atau mizan ya. Jadi ditimbang amal kita antara baik dan buruk ya, itu ditimbang. Nah di yaumul hisab, di perhitungan itu semua itu dihitung Bapak Ibu. Hal-hal yang kecil kita mungkin menyingkirkan diri dari jalan itu dihitung. Kita menghibur teman kita, memotivasi itu juga dihitung. Di surat Al-Zalzalah itu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita berbuat baik sekecil biji sawi ya, kecil sekali, itu dihitung. Tapi kita berbuat jelek sedikit sudah dihitung. Akhirnya setelah ditimbang, yang terakhir kita masuk sirat ya, jadi masuk melewati jembatan. Nah di jembatan itu juga tergantung amalnya. Ada orang itu yang kalau diceritakan itu jembatan sirat itu seperti hanya rambut di belah 7 ya, betapa kecil. Tapi orang-orang yang melewati di situ bahkan ada yang secepat kilat. Karena setelah di bawah jembatan itu adalah neraka, setelah sana sampai itu ke surga. Ada yang ya cepat larinya, ada yang jalannya lambat, ada yang tertatih-tatih ya. Padahal di sirat itu ada kalalit Bapak Ibu. Kalalit itu gantol ya, terus banget, sungguh sulit ya. Hampir-hampir orang itu tidak akan puasa. Bagi yang tergantal ya sudah masuk dalam. Kemudian yang sana masuk surga sampai nanti orang itu habis masuk surga dan masuk neraka. Kemudian bagi orang-orang iman yang memiliki amal yang baik, begitu dia mungkin sudah digodok di neraka berapa ribu, berapa juta, berapa triliun tahun, padahal Bapak Ibu hari waktu di akhirat dan di dunia itu beda Bapak Ibu. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Padahal itu siksa luar biasa, siksa neraka ya, nanti mungkin suatu saat kita sampaikan ya keadaan di neraka. Itu bagi orang yang punya iman setelah mereka digodok berjuta bermiliar tahun karena dia punya amal baik, akhirnya dientas ya. Entas kemudian dimandikan dengan air kehidupan ya, akhirnya dia ditanya ya, ditanya ya, akhirnya dia, kamu pengen apa? Pengen dekat surga saja ya Allah, masuk dekat surga ya. Wah saya pengen masuk surga. Akhirnya sampai orang terakhir masuk ke dalam surga dan neraka. Setelah itu Bapak Ibu, setelah orang itu masuk surga ya, Allah itu berada di antara surga dan neraka berfirman ya, ya ahlal jannah, hi ahli surga. Jadi begitu dipanggil langsung deg-degan semua ahli. Jangan-jangan saya dikeluarkan di sini. Ya ahlal jannah kuludul lamaut ya. Kamu itu kekal di situ, tidak akan mati. Sudah begitu gembira sampai kholidina fi abada. Yang ahli neraka juga begitu dikatakan ya ahlal nar kuludul lamaut. Begitu ahli neraka dipanggil ya ahlan nar, mereka senang. Wah ini mungkin mau dikeluarkan. Ternyata khuludul lamaut ya, jadi kekal dan tidak akan mati. Bapak Ibu yang saya hormati ya, itu sekilas ya
Kehidupan sudah saya ceritakan mulai dari sejak alam roh, dari Allah sampai kembali pada Allah. Nanti itu semua akan terjadi. Kita percaya tidak percaya, kita siap tidak siap, kita takut atau tidak takut, terus waktu ini berjalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, monggo ya, khususnya saya juga mengajak diri saya sendiri, umumnya Bapak Ibu semuanya, mumpung ini juga di bulan Ramadan, ya, kita tolong diri kita, ya, kita motivasi diri kita untuk terus berbuat baik, ya, terus untuk beramal, terus untuk beribadah. Apalagi ini di bulan Ramadan, lipatan pahalanya luar biasa. Kita berbuat baik terhadap teman kita, saudara kita, itu amalan yang luar biasa. Khairukum nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Kalau kita sholat, kita puasa, itu untuk diri kita sendiri. Tapi kita sedekah, kita sedekah, kita menolong, itu untuk lain, itu pahalanya juga besar. Ya, saya kira itu Bapak Ibu mungkin sekilas apa yang saya sampaikan, karena waktunya sudah terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.